رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, para pendengar radio kita dimanapun Anda berada, dan juga rekan-rekan mustami'in yang ada di studio yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini, di hari Rabu sore seperti biasa, kita bisa meluangkan waktu yang kita punya. Kita bisa menyempatkan diri-diri kita untuk kembali kita membuka, kembali kita mengkaji pembelajaran bahasa Arab yang kita ambil dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Dan pada kesempatan yang telah lalu, kita sudah menyelesaikan bagian alif dan bagian ba dari pelajaran yang ke-13, yang artinya kita akan masuk kepada bagian yang jim dari pelajaran yang ke-13 ini, yang ada di halaman 78. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk kepada pelajaran yang baru, nuraji' qalilan ma qad darasna. Kita akan memurojaah sedikit dari apa yang sudah kita ambil pada perjumpaan-perjumpaan yang telah lalu, di mana pada perjumpaan yang telah lalu kita sudah membahas tentang asmaul isyarati. Kita sudah membahas tentang isim-isim isyarat. Dan kita tahu bahwasanya isim isyarat, yang namanya isyarat, ya, berarti menunjukkan, ya. Saya bertanya kepada Abu Ishaq, misalkan Abu Ishaq, Mas Aji itu yang mana? Abu Ishaq tidak menjawab, tetapi mengisyaratkan dengan tangannya. Oh, berarti mengisyaratkan itu sedang menunjukkan. Jadi yang namanya asmaul isyarat atau isim-isim isyarat adalah kata yang kita gunakan untuk menunjuki isim yang lainnya. Baik isim itu jaraknya dekat dengan kita ataupun jaraknya jauh dari kita. Untuk isim isyarat yang kita gunakan bagi isim yang dekat dengan kita, ya, kita sudah mengetahui ada hadza dan juga ada hadhihi, yang secara makna sama. Hadza dan hadhihi secara makna sama, yaitu ini, hanya beda pada penggunaan. Hadza kita gunakan untuk isim yang dekat dan mudzakkar, sementara hadhihi kita gunakan untuk isim yang dekat dan muannats. Nah, ini sudah kita ambil pada awal ketika kita pertama kali berjumpa hadza dan hadhihi. Dan kemudian setelah pembahasan hadza dan hadhihi rampung selesai, maka kita akan mendapati bahwasanya hadza dan hadhihi ini memiliki bentuk jamak. Dalam artian ketika kita ingin menunjuki orang tapi dalam jumlah yang banyak, maka tidak bisa kita menggunakan hadza ataupun hadhihi, karena hadza dan hadhihi digunakan untuk mufrad, untuk satu. Artinya ketika kita ingin menunjuki kepada yang banyak, maka hadza dan hadhihi ini kita harus ubah dulu kepada bentuk jamak. Dan bentuk jamak dari hadza dan hadhihi ini sudah kita ambil, yaitu haula'i. Ini sudah kita ambil pada pelajaran yang ke-13 bagian yang alif, ya, ini sudah diambil.
Nah, ini bentuk murojaah kita karena nanti di pelajaran yang jim ini kita akan dapati bagaimana isim isyarat untuk yang jauh, yaitu dzalika atau tilka, juga memiliki bentuk jamak yang insya Allah akan kita ambil di pembahasan bagian yang jim. Nah, ini murojaah kita. Kira-kira masih ingat dengan apa yang sudah kita ambil pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu? Insya Allah. Baik. Kita akan lanjutkan dulu ya pelajaran kita di bagian yang jim, di mana di sini ada beberapa pernyataan atau beberapa kalimat yang insya Allah kita akan baca satu persatu dan kemudian kita akan mencoba menerjemahkannya. Dan jelas nanti di sini kita akan mendapati kosakata yang baru, akan mendapati mufrodat yang baru yang diharapkan kosakata yang baru ini bisa kita fahami, bisa kita ketahui maknanya, dan kemudian bisa kita hafalkan ya. Karena dengan banyak menghafal mufrodat, dengan banyak menghafal kosakata, maka itu akan menjadi satu buah modal bagi kita untuk berbicara. Bagaimana mungkin kita bisa berbicara kalau ternyata kita nggak memiliki kosakata ya. Artinya ketika kita ingin berbicara kemudian kita memiliki banyak simpanan kosakata, maka itu akan mempermudah. Baik ya, kita akan mulai ya di pernyataan yang pertama. Silakan dimulai dari Abu Ishaq, tafadhol. Bismillah. Haula'i ikhwati. Boleh diulangi sekali lagi? Haula'i ikhwati. Iya. Wa ulaika asdiqai. Ya, cukup, kita terjemahkan dulu silakan. Ini saudara-saudaraku. Betul. Dan itu teman-temanku. Betul ya, kita lihat di sini haula'i, ini haula'i adalah bentuk jamak dari hadza atau hadhihi. Ini adalah asdiqai. Nah, ikhwati, ini adalah ikhwati, saudara-saudaraku. Wa ulaika, dan itu ya adalah asdiqai, adalah teman-temanku. Betul ya. Berikutnya silakan kita memutar. Man ulaikar rijalu tawidiwalu. Lanjut jawabannya, silakan. Ada jawabannya ini. Siapakah? Dijawab dulu, ada jawabannya. Hum attiba'u min yang ditasdidkan di huruf ba-nya. Boleh diulangi sekali lagi silakan. Hum attiba'u min Amrika. Betul ya. Silakan diterjemahkan. Siapakah mereka orang-orang dewasa yang tinggi-tinggi itu? Iya, siapakah para laki-laki dewasa itu yang tinggi itu? Betul. Mereka adalah para dokter dari Amerika. Betul. Mereka adalah atibba, para dokter min Amerika. Berikutnya silakan. Man ulaikan nisa'u. Iya, betul. Dijawab, ada jawabannya. Hunna ummahatu talibati. Betul ya. Silakan diterjemahkan. Siapa perempuan-perempuan itu? Mereka adalah ibu dari pelajar-pelajar. Iya, mereka adalah ibu-ibu dari para pelajar perempuan itu. Selanjutnya silakan. Aba'ut tullabu indal mudiri. Roriru mudiri. Betul, cukup ya. Silakan diterjemahkan. Ayah dari murid-murid di sekitar kepala sekolah. Betul ya. Aba'ut tullab, bapak-bapak dari para siswa itu, indal mudiri, ada bersama dengan mudir atau kepala sekolah. Selanjutnya silakan Mas Trias. Ulaikan nisa'u khalatuka. Lanjut dulu silakan. Lanjut dulu, nggak apa-apa. Ya Maryam. Ya Maryam, kita sedang berbicara dengan siapa ini? Khalatuki. Betul ya. Yang sedang kita ajak bicarakan Maryam.
berarti anti, ki jadinya. Boleh diulangi sekali lagi, silakan. Ulaika nisa'u khalatuki ya Maryam. Lanjut jawabannya di sebelah Oh, sana. hunna Hunna amati. amati. Betul ya. Amati. Silakan diterjemahkan. Siapa? Apakah 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 perempuan perempuan itu kholatika? Oh, apakah perempuan itu bibimu ya Maryam? betul ya? Apakah perempuan itu adalah bibi-bibimu wahai Maryam? Tapi kita lihat di sini kholah itu adalah bibi dari pihak ibu. Ya, apakah perempuan itu adalah bibi-bibimu dari pihak ibu wahai Maryam? Jawab, Tidak. bukan. Bukan. Mereka Amati. amati. Iya. Kita- Bibi juga. Bibi juga dari Tapi dari pihak ayah. ayah ya. La, Amati. bukan. Hunna amati. Mereka adalah bibi-bibiku tapi dari pihak ayah ya. Jadi kita lihat di sini bagaimana detailnya bahasa Arab ya. Meskipun sama-sama bibi tetapi memiliki istilah yang berbeda. Kalau berasal dari jalur bapak, dari jalur lelaki, maka kita sebut ammatun. Kalau dari pihak perempuan, dari pihak ibu, maka kita sebut kholatun. Selanjutnya silahkan Mas Sahib, silahkan. Haula'i atibba'u wa ulaika muhandisuna. Iya, satu lagi. Haula'ir rijalu fuqara'u wa ulaika aghniya'u. Iya, boleh diterjemahkan, silahkan. Dokter itu dokter-dokter Haulai, ini betul. dan Haulai atibba'u. Dokter-dokter ini atau ini adalah dokter-dokter. Yang mana ini terjemahannya? Ini adalah dokter-dokter Betul. dan itu adalah insinyur-insinyur. Iya, para insinyur. Oh, para betul. insinyur. Ya betul, sama aja, boleh. Ya. Ah, Kemudian yang berikutnya ini haula'ir rijalu, nyambung. adalah Nyambung. Haula'ir rijalu. haula'ir rijalu fuqara'u wa ulaika aghniya'u. Iya, terjemahannya mana ini? Ini adalah laki-laki yang fuqara, fakir, miskin. Terjemahannya masih kurang tepat. Haula'ir rijalu sambung jadi satu, berarti laki-laki ini, para laki-laki ini, para bukan laki-laki ini laki-laki ya, tapi para laki-laki ini adalah fuqara, adalah orang-orang Yang fakir. yang fakir. Dan Dan yang itu yang itu adalah kaya. adalah orang-orang kaya ya. Kaya. Adalah orang-orang kaya. Satu lagi Mas Hafid, silahkan. Ini diborong tanggung 3 nih sekalian. Ulaika at-tullabu di'afun. Betul. Lanjut. Man ulaika rijalun. Rijalun. Man ulaika rijalu Betul. hum wuzara'u. Wuzara'u. Betul. Silahkan diterjemahkan dulu. Mereka itulah Mereka itu adalah para pelajar. Ulaikatullabu. Mereka itu Tulabnya mana tulabnya? Ulaikatullabu jadi satu. Ulaikatullabu. Tulab apa tulab? Tulab para pelajar. Para pelajar itu Ulaikatullab, para pelajar itu di'afun. Ini di'afun, ini baru kita dapati ya. Bentuk jamak dari dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Lemah ya. Para pelajar itu adalah orang-orang yang lemah ya. Lanjut yang berikutnya, man. Siapakah mereka? Siapakah para laki-laki itu? Betul, siapakah para laki-laki itu? Hum. Mereka adalah
Wuzara'u. Wuzara. Wuzara'u. Ini sudah pernah kita ambil belum wuzara? Sudah kita ambil belum wuzara? Sudah lah, ya. Wuzara katanya sudah kita ambil pada perjumpaan yang sebelumnya, bentuk jamak dari wazir. Ya. Wazir itu artinya menteri. Wuzara, mereka adalah para menteri. Para menteri. Jadi kita lihat di sini poin yang bisa kita ambil dari apa yang sudah kita baca adalah pembahasan yang berkaitan dengan ulaika. Kalau sebelumnya kita membahas tentang haulai, yang mana haulai ini adalah bentuk jamak, bentuk plural dari hadza ataupun hadhihi. Maka sekarang kita dapati ulaika, yang mana ulaika ini adalah bentuk jamak dari zalika atau tilka. Di mana kita tahu bahwasanya ketika kita menunjukkan benda yang jauh dan mufrad, kalau muzakkar maka kita gunakan zalika, kalau muannats kita menggunakan tilka. Kita berikan contoh. Kita ingin menunjuki seorang siswa jauh tapi di sana, ya. Maka kita katakan zalika talibun. Itu adalah seorang siswa. Tetapi begitu kita ingin menunjuki, ternyata yang kita tunjuk itu enggak cuma satu orang, tapi banyak orang, banyak siswa. Dan kita tahu bahwasanya bentuk jamak dari talibun adalah tullabun. Maka tidak bisa lagi kita menggunakan zalika tullabun, karena zalika kita gunakan untuk satu orang, sementara yang kita tunjuk itu banyak siswanya. Maka kita ganti zalika ke dalam bentuk jamak, yaitu kita katakan ulaika tullabun. Itu adalah para siswa. Nah, berarti di sini kita mendapati pelajaran bahwasanya kalau hadza dan hadhihi dibentuk menjadi haula, maka untuk zalika dan tilka bentuk jamaknya adalah ulaika. Bisa difahami kira-kira? Baik, kalau bisa difahami, kita masuk kepada tamarin, kita masuk kepada latihan-latihan yang ada. Kita lihat di poin yang pertama. Hawil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in ma'a taghyiri ma yalzam. Hawil, rubahlah al mubtada. Apa yang kita rubah? Yaitu mubtada. Kita sudah lama membahas tentang mubtada dan khobar, ya, dimana kita tahu bahwasanya mubtada itu adalah isim yang terletak di mana? Di depan, ya, isim yang terletak di awal. Hawil al mubtada, rubahlah mubtada fi kullin minal jumalil atiyati, pada tiap-tiap dari kalimat berikut ini ila jam'in. Jadi kita diminta untuk merubah mubtadanya ke dalam bentuk jamak, ma'a taghyiri ma yalzam, dengan merubah apa-apa yang mesti. Jadi kita lihat di sini, ketika mubtadanya mengalami perubahan, maka bisa jadi yang lainnya pun akan ikut mengalami perubahan, menyesuaikan dengan mubtadanya. Misal, contoh, kita lihat di sini, dzalikar rajulu mudarrisun. Dzalikar rajulu, laki-laki itu, laki-lakinya ada berapa ini? Satu. Kita diminta untuk mengubah laki-lakinya menjadi banyak, berarti rijal. Maka otomatis nanti bukan menggunakan dzalika lagi, tapi ulaikar rijalu, para laki-laki itu, laki-lakinya banyak. Oleh karenanya khobarnya pun juga harus ikutan banyak. Nggak bisa kita katakan mudarrisun, karena kalau mudarrisun seorang guru, masa para laki-laki itu adalah seorang guru? Ini nggak match, ya, nggak sinkron, nggak sesuai. Oleh karenanya mudarrisnya juga harus kita ganti ulaika mudarrisuna. Para laki-laki itu mereka adalah para guru. Nomor 1, silakan Abu Ishak. Mandalikal fata. Betul. Siapa pemuda itu?
Iya, betul. Man ulaika fityatu. Boleh diulang sekali lagi? Man ulaika fityatu. Betul. Man ulaikal fityatu, boleh diterjemahkan? Siapa pemuda-pemuda itu? Siapakah pemuda-pemuda itu? Betul. Nomor 2, silakan lanjut. Min aina dzalikal mudarrisu? Awil. Diterjemahkan dulu, silakan. Dari mana guru itu? Min aina ulaikal mudarrisuna? Betul. Min aina ulaikal mudarrisuna? Dari mana para guru itu? Betul. Selanjutnya silakan. Tilkal fatatu bintut tobibi. Tobibi, tobiba, tobibu. Tobibi. Kenapa tobibi? Bintut tobibi, putrinya dokter. Berarti sebagai apa ini? Mudhafun ilaih, betul ya. Kita sudah pernah membahas mudhafun ilaih dulu ya. Oleh karenanya kita di sini diuji sejauh mana pemahaman kita terhadap pelajaran-pelajaran yang sudah kita ambil sebelumnya. Baik, silakan diganti ke dalam bentuk jamak. Ulaikal fatayatu banatut tobi tibau. Banatut tobibi, boleh ya. Banatu at-tabibi. Coba kita terjemahkan. Perempuan itu pemudi itu. Iya, para pemudi itu anaknya dokter. Putri-putrinya dokter. Betul ya. Ulaikal fatayatu, para pemudi itu, banatut tabibi, putri-putrinya dokter ya. Dokternya satu nggak masalah kan, kalau punya putri-putrinya banyak. Iya, jadi nggak perlu dirubah juga nggak apa-apa. Kalaupun mau dirubah ya nggak apa-apa. Ya berarti nanti bapaknya beda-beda. Banatul atibba. Kalau ini banatut tabibi, putri-putrinya dokter. Berikutnya kita ke Mas Anji, silakan. Nomor 4. Hadza talibu Iya. min Inkaltara wa dzalika min Faransa. Iya, betul ya. Diterjemahkan dulu sebelum kita ganti ke dalam bentuk jamak. Siswa itu dari Inkaltara. Mana itu? Inkaltara itu. Oh, Inggris. Inggris, betul. Inggris. Iya. Dan itu siswa itu dari Prancis. Betul ya, silakan diterjemahkan atau diganti ke dalam bentuk jamak. Ulaika ya, hadza ya. Jadi haula itulabu Iya, min Inkaltara betul. wa ulaika Betul. min Faransa. Nah, ya, kita lihat hadza talib, hadza bentuk jamaknya adalah haulai. Haulai tullabu min Inkaltara. Para siswa ini mereka adalah berasal dari Inggris. Wa ulaika, dan para siswa yang itu min Faransa, berasal dari Prancis. Nomor 5, silahkan. Dzalikal muhandisu muslim. Iya, min man bacanya ini. Nih kalau di wakaf tuh memang cari aman sih ya, muslim. Ya udah aman. Tapi kan kita sedang dalam proses tahap belajar ya, supaya kita bisa tahu ini dibacanya muslimun, musliman atau muslimin. Muslimun. Iya ya. Boleh diterjemahkan dulu, silakan. Apakah insinyur itu beriman? Ya, Muslim ya, orang Islam ya. Apakah insinyur itu adalah orang Islam, Muslim ya. Kita ganti ke dalam bentuk jamak, silakan. Aulaika muhandisuna muslimuna. Betul. Aulaikal muhandisuna muslimuna. Apakah para insinyur itu orang-orang Islam ya?
Berikutnya silakan, siapa ini? Mas Hafid, silakan. Hadhil mar'atu mumarridatun wa tilka tabibatun. Iya, diterjemahkan dulu silakan. Haula'il maratun apa ya jamaknya ya? Haula'il mar'atu mar'ah artinya apa mar'ah? Mar'ah wanita, perempuan ya. Kalau perempuannya banyak berarti apa? An-nisa, betul. Silakan coba Mas Hafid. Mumarridunnya apa? Mumarridatun tinggal dipanjangkan saja belakangnya. Mumarridatun. Betul. Man haula afwan. Haula'in nisa'u. Betul. Mumarridatun. Iya. Wa haula tilka bentuk jamaknya. Wa ulaika. Iya. Tabibatun. Betul ya. Wa ulaika tabibatun ya. Haula'in nisa, para perempuan ini atau para wanita ini adalah mumarridhatun, adalah para perawat. Wa ulaika, dan wanita-wanita yang itu adalah tabibatun, adalah para dokter. Nomor 7 silakan. Man hadzal waladu at-tawilu. Silakan diterjemahkan dulu. Siapa anak yang tinggi itu? Man hadza. Man hadza. Iya. Siapakah anak laki-laki itu? Hadza. Oh, ini anak laki-laki ini. Iya, siapakah anak laki-laki yang tinggi? Yang tinggi ini. Silakan kita ganti ke dalam bentuk jamak. Man haula'il auladu atwalu. Apa ya? Tawil, bentuk jamaknya apa? Tawil, bentuk jamaknya apa? Tiwalu ya. Tiwal. Pakai fathah ya, tiwal ya. Jangan pakai doma, tiwul nanti. Tiwal ya. Coba silakan diulangi lagi. Man haula'il auladu atiwalu. Betul ya. Siapakah anak-anak lelaki yang tinggi ini ya, kita lihat. Man haula'il auladu tiwalu, betul ya. Selanjutnya nomor 8, Abu Ishaq tafadhol. Tilkal fatatu sogiratu uhtun hamidin. Dibaca dulu pelan-pelan, diulangi sekali lagi. Tilkal fatatu bisa gandeng ya. Gandeng ya, kayak truk digandeng. Tilkal fatatus sogiratu uhtun hamidin. Uhtun hamidin. Coba kita terjemahkan dulu uhtun hamidin supaya nanti kita bisa tahu ini cara bacanya benar atau belum ya. Uhtun hamidin. Kira-kira terjemahannya seperti apa ini? Uhtun hamidin. Terjemahannya bagaimana dulu? Pemuda Uhtun hamidin. Itunya saja. Uhtun hamidin. Saudaranya Hamid. Saudari Hamid. Saudarinya Hamid. Berarti kan ini kepemilikan ya? Saudarinya Hamid. Kepemilikan bukan? Kalau kepemilikan berarti mudhaf-mudhafun ilaih bukan? Mudhaf-mudhafun ilaih bukan? Iya. Iya dong. Saudarinya Hamid. Bolpennya siswa. Kursinya guru. Rumahnya ustadz. Ini kan berarti kepemilikan ya. Mudhafun ilaih, ada dua benda yang kita jadikan satu. Saudarinya Hamid. Dan kita sudah mengambil pembahasan tentang mudhafun ilaih bahwa mudhaf itu boleh bertanwin tidak? Nggak boleh bertanwin. Berarti cara baca kita ukhtun hamidin masih kurang tepat. Harusnya seperti apa?
Ukhtu Hamidi. Hamidin ya, ukhtu Hamidin. Coba diulangi sekali lagi yang ada di sini dulu sebelum kita ganti ke dalam bentuk jamak. Silahkan. Tilkal fatatus shagiratu ukhtu Hamidin. Betul ya, diterjemahkan. Pemudi yang kecil itu saudaranya Hamid. Saudarinya Hamid. Coba sekarang kita ganti ke dalam bentuk jamak. Ulaika fatatu. Fatatu diganti ke dalam bentuk jamak. Silakan. Sagiratun. Fatatunya diganti dulu ke dalam bentuk jamak. Ulaika patayatu. Betul. Saghiratu. Ada yang tahu bentuk jamaknya apa? Dibantu nih, silakan. Sigaru. Sigaru. Iya. Akhwatu Hamidin. Betul ya. Kita ulangi sekali lagi ya. Ulaikal fatayatus sigharu, para pemudi yang kecil itu, akhwatu Hamidin, saudari-saudarinya Hamid. Betul ya. Kita masuk ke nomor berikutnya, nomor 9, silahkan. Tilkal mar'atu umut Tolibati. Tolibatu, tolibata. Tolibati. Kenapa dibaca tolibati? Mudhofun ilaih. Sebagai mudhofun ilaih. Betul. Ibunya siswi. Silakan diterjemahkan dulu. Wanita itu ibunya siswi. Ibunya siswi. Betul. Sekarang kita ganti ke dalam bentuk jamak. Ulaikan nisa'u ummahatut talibati. Nah, kalau sekarang kita baca tolibati atau tolibati. Tolibati panjang ya. Berarti siswinya juga banyak. Coba kita terjemahkan. Ulaikan nisa'u, para wanita itu, ummahatu adalah para ibu dari at-tolibati, para ibu dari siswi-siswi ya. Karena ibunya banyak, maka tentu siswi-siswinya juga banyak ya. Mungkin misalkan siswinya satu tapi ibunya banyak. Nah, oleh karenanya di sini beda dengan yang nomor 3. Kalau yang nomor 3 tadi kita katakan banatut tobibi ya. Anak-anaknya banyak ya. Bapaknya ya bisa saja satu. Tetapi kalau ini ibu-ibunya banyak, otomatis nanti anak-anaknya juga banyak lagi ya. Sehingga kita katakan ulaikan nisa'u, wanita-wanita itu adalah ummahatut tolibati, para ibu dari siswi-siswi. Dan nomor terakhir, nomor 10, silakan. Zalika rijalu alimu kabirun. Pelan-pelan ya. Kita ulangi sekali lagi. Zalika rijalu rijlu atau rojulu ini dibacanya ini. Rojulu ya, laki-laki ya. Ingat, dan rojul tulisannya sama dengan rijlun ya. Hanya nanti beda pemaknaan. Kalau rojul artinya laki-laki, rijlun artinya kaki ya. Baik, silakan dilanjutkan, diulangi lagi. Zalikar rojulu alimu kabirun. Alimun kabirun minal mamlakatil arabiyatis saudiyati. Iya, diterjemahkan dulu silakan. Laki-laki itu ulama yang besar. Iya, alimun, orang alim yang besar dari mamlakati, kerajaan Saudi Arabia. Iya, kerajaan Arab Saudi atau kerajaan Saudi Arabia. Sekarang kita ganti ya ke dalam bentuk jamak. Ulaika rijalu ulama. Betul. Ulama kibarun. Kibarun, betul. Ulangi tadi. Iya. Ulaika rijalu ulama'u
kibarun. Betul. Minal mamlakatil Arabiyatis Saudiyati. Iya betul ya. Ulaikar rijalu ulama'u kibarun minal mamlakatil Arabiyyatis Saudiyati. Para laki-laki itu ulama adalah para ulama Yang besar. ya. Kalau dalam bahasa Arab ulama itu sudah banyak orang ya. Kalau di Indonesia ulama itu satu, seorang ulama. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita kembali ke bahasa Arab dulu. Para laki-laki itu adalah para ulama yang besar dari kerajaan Arab Saudi. Nah, jadi kita lihat di sini adalah bagaimana kita menggantikan sebuah kata yang ada dalam satu susunan kalimat yang sebelumnya berbentuk mufrad, kita ganti ke dalam bentuk jamak, yang nanti dari perubahan sebuah kata bisa jadi memungkinkan perubahan pada yang lainnya ya. Jadi konsekuensinya yang kira-kira perlu dirubah kita rubah, yang tidak perlu kita rubah maka tidak perlu dirubah. Kita masuk kepada latihan berikutnya, latihan yang kedua, asyir ilal asma'il atiyati bismi isyaratin lil ba'id. Asyir, isyaratkanlah, berikanlah isim isyarat ilal asma'il atiyati ya, dengan atau kepada isim-isim berikut dengan isim isyarat untuk yang jauh. Bisa kita menggunakan dzalika kalau seandainya yang jauhnya itu satu dan mudzakkar. Bisa kita menggunakan tilga kalau yang jauhnya itu satu dan mu'annats. Atau bisa juga kita menggunakan ulaika kalau yang kita tunjuki itu adalah banyak. Nah, baik itu yang laki-laki ataupun yang perempuan. Jadi kita lihat pilihannya, bisa menggunakan dzalika, tilka atau ulaika, menyesuaikan dengan isim yang sedang kita tunjuk. Baik ya, nomor 1 ya. Kita ambil dua nomor ya. Jadi satu orang akan menjawab sebanyak 2 nomor. Silakan. Zalika talibun. Betul. Ulaika tujarun. Betul. Selanjutnya Mas Trias. Silakan ya. Barangkali mau istikharah dulu ya, kita tunggu besok jawabannya gimana ini? Mau dari satu nih satu. Iya. Ya, kalau mau dari satu berarti pakainya yang ulaika satu. Ulaika ya. Jangan kayaknya ya. Dibaca dulu ya. Kalau benar nanti kita benarkan. Kalau salah kita salahkan ya. Nah, silakan. Nomor 3. Ulangi lagi. Ulaika mudarrisatun. Mudarrisatun panjang ya, menunjukkan kepada jumlah yang banyak. Betul ya, ulaika. Nomor 4, satu lagi. Sama Sat. Coba. Apa mau dikopas aja Sat? Ini kopas sama. Ulaika tabibatun jadidatun. Baik, nomor 4 yang kita tunjuki ini banyak atau satu orang? Tabibatun, satu orang nih. Satu orang, betul ya. Berarti kita jangan menggunakan ulaika, tapi menggunakan dzalika. Iya, salah Sat. Coba. Iya, pakainya tilka Sat. Tilka makanya. Ya, alhamdulillah ya. Coba diisi didik-didiknya. Iya, tilka tabibatun jadidatun. Alhamdulillah. Baik ya. Nomor 5, siapa ini? Mas Hafid, silakan. Nomor 5 dan 6. Ulaika. Ya tadi benar ya? Betul. Ulaika. Jawabnya udah minta pembenaran ini. Ulaika ummahatut tholibatun. Ummahatut tholibah, ibu-ibunya siswi. Tholibati. Nah, betul ya. Coba dibaca ulang. Ulaika ummahatut ulaika ummahatut tholibati. Betul. Satu lagi. Ulaika aba'u at-tullabu. Bapak-bapaknya siswa. At-tullabi. Betul ya. Sekali lagi nomor 6. Ulaika aba'u at-tullabi. Betul. Nomor 78. Mas Sohib silakan.
Dzalika fallahun. Betul, ya. Betul, Ustaz. Alhamdulillah. Tilka ummu Muhammadin. Muhammadin atau Muhammadun? Muhammadin. Betul, ya. Tilka ummu Muhammadin. Berikutnya nomor 9, 10. Dalika sodiki. Sodiki satu orang atau banyak orang? Ulaika sodiki. Sodiki satu orang atau banyak orang? Padahal yang tadi sudah betul ya. Satu. Yang tadi sudah betul ya. Satu. Iya, satu. Kenapa diganti menjadi ulaika? Saya kan cuma tanya ya. Enggak menyalahkan loh, cuma tanya. Iya. Silakan. Ulaika. Lo ulaika lagi. Nomor 9 dulu, nomor 9. Oh, Dibetulkan nomor 9. Dalika sodiki. Betul ya. Diterjemahkan dulu. Ini Itu saudaraku. Sodik. Temanku. Itu adalah temanku. Nomor 10. Satu lagi. Ulaika akhwati. Betul ya. Ulaika akhwati. Dan itu adalah saudara-saudaraku. saudara perempuanku ya. Boleh ya. Atau saudari-saudariku. Ke nomor 11 silakan. Satu orang lagi, nomor 11. Satu aja berarti. Ulaika ikhwati. Ulaika ikhwati. Silakan diterjemahkan. Itu adalah saudara-saudaraku. Betul ya. Itu adalah saudara-saudaraku. Baik ya. Selanjutnya kita ke latihan yang ketiga. Hati jam'al kalimatil atiyati. Berikan bentuk jamak dari kosakata berikut ini. Kita lihat di sini ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 kata. Yang ketujuh-tujuhnya ini adalah merupakan bentuk isim mufrad. Kita diminta untuk merubahnya ke dalam bentuk jamak. Baik, ada yang bisa menjawab semuanya ini? Ke yang belum? Nah, semuanya tujuh-tujuhnya ini? Satu-satu aja boleh, silakan. Ya, satu-satu aja boleh. Ummun. Ummahatun. Betul, ummun menjadi ummahatun. Berikutnya Abun. iya. Aba'u. Aba'u, betul ya. Berikutnya Imro'atu. imro'atun Menjadi an-nisa'u. betul ya. Nisaun atau an-nisa'u. Selanjutnya ya, setelah imro'atun Mas Hafid, hammatun menjadi bentuk jamaknya Ummahatun. ummahatun. Tadi sudah punyanya ummun ya. Ini ammatun, bibi. Tinggal dipanjangkan saja. Ammatun. Betul, ammatun. Ini nanti masuknya ke dalam bentuk jamak muannats salim mas sahib. Selanjutnya Dhaifun. iya. Dhaifun. Dhaifun tadi sudah kita singgung sebetulnya ya. Dhaifun sudah kita singgung tadi di halaman 79 ya. Ya, di halaman 79 sudah kita singgung ya. Atau bisa juga kita menggunakan wazan yang sama seperti fuqara'u. Ya, bisa diafun atau bisa du'afa'u. Yang ini sudah jadi bahasa kita. Ya. Mereka adalah para kaum du'afa. Nah, ini kan merupakan bentuk jamak dari dhaif. Wazirun, silakan Abu Ishaq. Wazirun. Iya. Ujara'u. Boleh diulangi sekali lagi yang bacaan isim mufradnya masih kurang tepat. Wazirun menjadi ujara'u. Uzara'u, zai makanya. Uzara'u. Ujara'u. Ya, bolehlah. Yang terakhir silakan. Ismun asma'u. Asma'un. Ya, ismun asma'un ya, nama-nama. Nah, ini adalah merupakan bentuk jamak ya dari kosakata yang sebelumnya berbentuk mufrad. Kemudian kita lanjutkan kembali ke poin yang keempat, di mana di sini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk jamak yang bagian belakangnya tidak bertanwin.
Ya, insya Allah nanti pembahasan secara detailnya akan kita dapati di pelajaran-pelajaran berikutnya ya, atau di pembahasan tentang al-mamnu minas sorof yang kalau tidak salah ada di halaman 118 mungkin ya, kalau tidak salah. Pembahasannya ada di halaman 118, betul ya. Jadi di sini kita hanya menyinggung saja ya, tidak membahas secara detail karena nanti detailnya ada di halaman 118. Kita lihat di sini ya, asdiqa'u merupakan bentuk jamak dari sodiqun. Kita lihat ujungnya tidak bertanwin. Begitu juga dengan aghniya'u, bentuk jamak dari apa ini? Goniyun. Aqwiya'u, bentuk jamak dari qawiyun, orang yang kuat. Qawiyun, orang yang kuat. Atiba'u, bentuk jamak dari tabibun. Fuqara, fakir. Zumala, wuzara, ulama, alimun ya. Nah, ini adalah merupakan bentuk-bentuk jamak yang ujungnya tidak bertanwin. Yang pembahasan tentang isim-isim yang tidak bertanwin insyaallah ada di akhir dari buku Durusul Lughah jilid yang pertama ini. Dan kita sekarang sudah ada di halaman 80, berarti sudah 2/3 dari buku ini kita bahas ya. Insyaallah masih ada 1/3 lagi ya, yang kalau kita istiqomah insyaallah akan habis. Kita lihat pada halaman 81, ini adalah merupakan ringkasan dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita ambil. Asmaul isyarati lil ba'id, isim isyarat yang kita gunakan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Untuk yang mufrad, untuk yang mudzakkar, kita lihat di sini dzalika talibun. Kita menunjuki kepada yang mufrad. Adapun kalau seandainya talibunya kita ganti ke dalam bentuk jamak tullabun, berarti nanti akan kita ganti menjadi ulaika. Selanjutnya kita lihat apabila kita ingin menunjuki yang jauh dan yang kita tunjuki ini adalah muannas tapi satu orang, contohnya talibatun, maka kita menggunakan tilka talibatun. Tetapi ternyata apabila yang kita tunjuki ini banyak orang, banyak siswi, bukan talibatun tapi talibatun, maka kita lihat di sini tilkanya juga akan kita ikut rubah menjadi ulaika. Ulaika talibatun. Ini ringkasannya ya. Kemudian berikutnya tabel yang di bawahnya, di sini kita membahas tentang fi'il madhi yang sendiri atau yang mufrad dan juga fi'il madhi yang berbentuk jamak. Contoh, Muhammadun zahab. Muhammadun zahaba. Muhammad telah pergi. Zahaba. Dan kalimat zahaba ini ya menunjukkan kepada satu orang, jumlahnya satu, zahaba. Tetapi kalau yang perginya ternyata Muhammadun wa Hamidun wa Aliyun, yang perginya berapa orang ini? 3 orang, itu banyak ya. Berarti nanti zahabanya kita tambahkan dengan wawul jamaah. Wawul jamaah itu berarti wawu yang menunjukkan kepada jamaah. Jamaah itu apa? Banyak. Maka kita katakan, kita tidak mengatakan Muhammadun wa Hamidun wa Aliyun zahaba, tidak. Tetapi nanti zahabanya kita tambahkan dengan wawu, zahabu. Ini untuk yang laki-laki. Adapun untuk yang perempuan kita lihat di bawah, Maryamu zahabat. Maryam, dia telah pergi. Ujung dari zahaba ada ats-nya, ta yang menunjukkan kepada perempuan satu. Kalau ternyata yang perginya ini enggak cuman Maryam, Maryam wa Aminah wa Fatimah, ini berarti banyak orang, maka nanti zahabanya kita tambahkan dengan nunun niswah, nunun nisa, nun yang menunjukkan kepada perempuan banyak, sehingga nanti kita katakan Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu zahabna. Nah, ini tabel yang kita sudah ambil. Berikutnya al-kalimatul jadidatu, kosakata yang baru. Kita lihat dhaifun ya, orang yang lemah, laki-laki. Adapun dhaifatun adalah perempuan yang lemah. Bentuk jamaknya sama, diafun ya. Ummun, ibu, seorang ibu, bentuk jamaknya adalah ummahatun. Abun, seorang bapak. Bapaknya ada banyak, maka kita katakan abaun. Qawiyun, orang yang kuat, bentuk jamaknya adalah aqwiya'u. Dan yang terakhir alimun, seorang alim,
bentuk jamaknya adalah ulama'u. Nah, ini adalah pelajaran yang sudah kita ambil dari pelajaran ke-13. Dan di pelajaran yang ke-13 ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian alif, ba, dan jim, yang tiga-tiganya sudah kita ambil. Dan insya Allah pada perjumpaan kita yang berikutnya kita akan masuk kepada pelajaran yang ke-14. Ada yang mau ditanyakan barangkali sebelum kita cukupkan perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini? Ya, Mustami, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya? Ya, memang belajar bahasa Arab itu perlu pelan-pelan ya. Tidak perlu kita diburu-buru, karena bagaimanapun juga yang namanya belajar itu kan berproses. Enggak mengapa kita belum paham di pelajaran ini ya. Kita ulang dan kita ulang. Mudah-mudahan nanti bisa cepat paham, bisa dimengerti. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan dulu perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk yang berbicara dan juga bermanfaat pula untuk yang mendengarkan. Mohon maaf barangkali ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan lagi kepada Mas penyiar Abu Sahib, silakan. Abu Idris, silakan. Afwan. Iya, bisa syukran jazakumullah khairan Ustaz atas pembelajaran atau penyampaian materi ya di kesempatan sore hari ini tentang materi kita bahasa Arab ya, dari halaman ke-78 hingga ke halaman 81 ya. Dan para pendengar insyaallah akan di pertemuan yang akan datang insyaallah ya, jika Allah menghendaki kita akan hadir kembali dan akan lanjutkan ke pelajaran ke-14 ya insyaallah di pertemuan yang akan datang. Dan tetap ya di waktu yang sama, di hari yang sama, dan di jam yang sama dengan Ustadz yang sama juga tentunya. Dan para pendengar yang semoga Allah SWT, semoga ya apa yang telah kita simak bersama di kesempatan sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menambahkan ya ilmu wawasan kita berkenaan tentang ilmu bahasa Arab. Dan baik para pendengar yang semoga Allah SWT, bersama saya Abu Idris As-Soibi dan juga Al-Ustadz Aziz Rahman LC dan juga para mustami yang ada di studio, kami yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Dan mari kita akhiri untuk program Otista, obrolan Islam tentang seputar kita dalam pembelajaran bahasa Arab dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.